dari khotbah Yesus di bukit. Salah satunya adalah doa Bapa kami yang mengundang kerajaan. Tetapi apa kata Yesus di akhir dari pengajarannya? Dia hanya bilang begini, khotbahnya di bukit itu hanya terjadi dan bisa dilakukan kalau ada dua hal yang dilakukan. Perkenalkan kami panitia sidang Jemaat ke-26 tahun 2021 melaporkan beberapa hal terkait pelaksanaan sidang Jemaat di hari ini. Sidang Jemaat ke-26 tahun 2021 dengan tema Datanglah Kerajaanmu yang diangkat dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 10a dan subtema komitmen bersama untuk setia, jujur, dan dengar-dengar melaksanakan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan sebagai wujud jemaat yang dewasa, mandiri, dan misioner. Panitia sidang Jemaat ke-26 dilantik berdasarkan SK Badan Pelayanan Majelis Jemaat GKI Sion Padan Bulan nomor 01 garing G Terbata 13.1 garing PHMJ Terdatar SPB garing 1 garing 2021 tertanggal 17 Januari 2021 dan telah dilantik sebagai panitia pelaksanaan kegiatan sidang Jemaat 2021. Beberapa hal kegiatan yang telah kita lakukan dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan sidang diantaranya penggalangan dana berupa basar yang dilakukan setiap minggu, pemberian janji iman dari seluruh anggota panitia, sumbangan sukarela dari keluarga dan pribadi anggota jemaat Lik 1 Getsemani, maupun partisipasi dari luar jemaat, subsidi dari Jemaat Sion Padang Bulan. Seluruh dana yang telah terkumpul diperuntukkan untuk menopang kegiatan pelaksanaan sidang Jemaat ke-26 tahun 2021. Besar harapan kami selaku Ketua Panitia Sidang Jemaat ke-26 tahun 2021, sidang Jemaat 2021 ini dapat berlangsung dalam persekutuan yang indah oleh kasih Yesus Kristus. Melalui persidangan ini diharapkan seluruh peserta dapat memberikan masukan, saran, dan usul yang konkret dalam menopang pelayanan di dalam jemaat pada tahun 2022. Kiranya pelayanan panitia dari awal sampai akhir dalam kegiatan sidang ini akan memberikan sukacita kepada seluruh peserta sidang yang telah mengambil bagian dalam kegiatan ini. Yang kami hormati, kami kasihi di dalam Tuhan, unsur-unsur jemaat, utusan dari PKB, BW-PAM dan PAR, utusan-utusan dari WIK atau KSP, dan yang kami hormati, kami kasihi di dalam Tuhan, utusan-utusan dari PAUD, SD, atau TK, SD, SMP, atau sampai di jenjang yang lain. Dan yang kami hormati, kami kasihi di dalam Tuhan, utusan dari paduan suara, utusan-utusan dari panitia-panitia yang ada, bahkan tokoh-tokoh yang ada di dalam jemaat. Izinkanlah saya mengucapkan pujian syukur kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, sebab di dalam anugerah kita dapat dikumpulkan di dalam persidangan jemaat GKI Sion Padang Bulan yang ke-26 di penghujung tahun ini. Allah itu juga yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya, dan yang memelihara kita, gerejanya, serta melepaskan jemaat ini dari segala alam maut dan jerat-jerat maut, serta menyertai kita dengan berkat anugerah dan keselamatan bagi seluruh pekerja-pekerja yang ada di dalam gereja ini. Terpujilah Tuhan Allah
yang membawa kita melewati pergumulan panjang dalam menghadapi pandemi yang memakan korban begitu banyak di antara kita, bahkan memisahkan kita dari orang-orang kekasih kita. Bahkan di dalam pekerja-pekerja gereja pun mereka boleh kehilangan nyawa mereka. Untuk itu, marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan, sebab kita masih diberikan kesempatan di hari ini ada di dalam jemaat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, atas nama Badan Pekerja Klasis GKI Port Tumbai, kami menyampaikan selamat memasuki minggu-minggu Advent, agar supaya kita mempersiapkan hidup dan hati kita menyambut akan kedatangan Tuhan. Perkenankanlah saya atas nama Badan Pekerja Klasis GKI Port Tumbai menyampaikan hal-hal penting sehubungan dengan pelaksanaan sidang, sehingga dapat menjadi panduan bagi kita agar pelaksanaan sidang ini dapat berlangsung dengan aman, sopan, dan teratur. Sidang jemaat yang kita laksanakan di hari ini diatur dalam peraturan GKI di Tanah Papua. Ada 3 substansialnya saja dalam persidangan ini yang harus kita pahami. Yang pertama, terkait dengan pertanggungjawaban seluruh pekerjaan pelayanan yang ada berlangsung di tahun 2021. Itu yang pertama. Yang kedua, kita merencanakan program untuk tahun 2022. Dan yang ketiga, memilih majelis jemaat. Jadi ada 3 hal yang kita gumuli di hari ini di dalam pekerjaan ini. Jadi Bapak Ibu, kita fokus untuk 3 hal ini sehingga pekerjaan-pekerjaan yang pelayanan yang ada di dalam jemaat ini dapat berlangsung dengan baik. Ada program di tingkat klasis sinode dan jemaat yang perlu mendapat perhatian di dalam pembicaraan di hari ini. Yang pertama, di aras jemaat, program-program yang diputuskan di dalam jemaat ini, dalam persidangan ini, agar tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan GKI dan juga bertentangan dengan peraturan yang ada di sinode maupun di klasis. Karena pada saat Bapak Ibu putuskan bertentangan dengan peraturan atau keputusan tertinggi, maka dengan sendirinya keputusan yang Bapak Ibu buat itu dengan sendirinya gugur. Yang kedua, terkait dengan periodisasi majelis jemaat, BPG, dan unsur-unsur jemaat, bahkan sampai kepada pegawai dan juga pelum yang ada di dalam jemaat, yang berakhir di tahun 2022 atau 2023-24, maka semuanya disesuaikan dengan periodisasi 2022. Teknisnya nanti pada saat kita bersidang baru nanti dijelaskan. Sedangkan kalau periodisasi itu jatuh pada 25 sampai dengan 26, maka diundur sampai ke 27. Jadi periodisasi itu mulai berlaku di jemaat-jemaat sampai kepada klasis. Dan yang kedua, untuk jemaat, program yang tidak terlaksana di tahun 2021, Bapak Ibu bisa, kalau memang itu relevan dan berguna, berdaya guna untuk jemaat ini di tahun berikut, itu bisa diangkat kembali untuk dilaksanakan. Sedangkan untuk tingkat klasis, rencana pelaksanaan sidang klasis itu di bulan September. Karena periodisasi untuk klasis itu 60 bulan pas, 5 tahun, itu jatuh pada bulan September. Jadi setelah sinode bersidang, maka klasis akan bersidang di bulan September. Pemutasian itu tetap masih berlaku untuk kita semua di dalam jemaat-jemaat ataupun pegawai pendeta. Jadi pendeta yang sudah masuk pada 10 tahun itu berarti ada pemutasian di lingkungan sinode GKI di Tanah Papua. Sedangkan kalau untuk 5 tahun atau 3 tahun, bisa saja karena 3 tahun karena kebutuhan pelayanan, maka dengan sendirinya bisa dimutasikan. Yang berikut terkait dengan program klasis, yaitu ada rencana, kita punya rencana jangka panjang pembangunan gedung sekolah minggu yang berlangsung di Skyland. Ini sudah 3 tahun terakhir ini kami upayakan sehubungan dengan pergumulan panjang untuk kita memiliki suatu gedung untuk pembinaan sekolah minggu. Untuk itu mungkin di dalam sidang yang terhormat ini dapat menggumuli itu juga dalam pergumulan bersama. Badan Pekerja Klasis GKI Port Tumbai membuka secara resmi
sidang jemaat GKI Sion Padang Bulan yang ke-26 yang dilaksanakan di hari ini, Selasa, tanggal 30 November 2021, di dalam nama Bapa Pencipta langit dan bumi, dalam nama Yesus Kristus, Kepala Gereja kita, dan dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam persidangan ini. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan mengikuti bersama pengantaran dan penyerahan palu sidang diiringi dengan tari-tarian. Sekali lagi dengan terima kasih kepada dan pekerja klasis Port Dubai untuk penyematan tanda peserta dan penyerahan sidang. Dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, saat senama Badan Pekerja Klasis GKI Port Dubai menyerahkan palu sidang ini kepada pimpinan sidang supaya dapat mengarahkan persidangan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk pada acara yang keempat untuk sidang jemaat. Kepada pimpinan sidang disilakan. Peserta sidang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita buka pleno pertama dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Daripada tiga begitu penting yang biasa saja, 1 menit bagi kami. Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Jemaat Sion Padang Bulan melaksanakan sidang Jemaat ke-26 tahun 2021 yang berlangsung aman, lancar, dan tertib dalam pertolongan Tuhan di Padang Bulan, Abipura Jayapura, Selasa 30 November 2021. Sidang jemaat yang seharusnya dilaksanakan selama 3 hari seperti tahun-tahun sebelumnya, namun karena masa pandemi COVID-19 masih ada hingga saat ini, maka hanya dilaksanakan 1 hari. Penatua Jemaat GKI Sion Padang Bulan yang juga sebagai bendahara klasis Port Numbai Kota Jayapura, Pendeta Boyke Depati mengatakan, dengan waktu yang sangat singkat dan padat, namun dimanfaatkan untuk melakukan 2 kegiatan sekaligus, yakni mengevaluasi program kerja selama 1 tahun dan merencanakan program baru untuk dikerjakan di tahun berikutnya. Persidangan yang berlangsung di klasis GKI Port Numbai, jemaat-jemaat yang ada termasuk dengan Jemaat Sion yang dilaksanakan di hari ini yang ke-26, jemaat-jemaat itu sudah dewasa dalam bersidang. Artinya bahwa pelaksanaan sidang itu yang memang biasanya dilakukan pada 3 hari ya, 3 hari di dalam mereka melakukan sidang, tetapi saat ini karena pandemi itu, sidang itu sudah berlangsung dengan 1 hari. Artinya mereka dalam efektif di dalam menggunakan waktu untuk persidangan itu. Dan di dalam persidangan itu cuma 2 hal saja dibicarakan. Pertama, mempertanggungjawabkan seluruh program pelayanan yang ada di tahun 2021, dan yang kedua, itu kita merencanakan program di tahun 2022. Kalau yang ketiga itu pemilihan majelis jemaat.
Jadi ini substansial daripada pembicaraan, percakapan ini itu cuma berkisar di situ. Kita tidak bisa terlalu melebar keluar. Sehingga kalau seumpamanya program-program itu tidak terlaksana di tahun 2021, maka itu bisa digunakan di 2022. Karena ada program-program yang memang setiap tahun harus dilakukan, karena ini untuk pertumbuhan dari jemaat, supaya jemaat itu dapat merasakan dampak daripada pelayanan-pelayanan. Tapi itu hal yang sangat penting yang memang jemaat ini. Program, saya pikir kalau program untuk kita GKI itu cuma 3 program. Ya toh, program. Nah, kegiatan-kegiatan itu yang banyak. Kegiatan itu dilakukan sesuai dengan konteks dari jemaat itu. Jemaat-jemaat ini ada jemaat-jemaat yang di kota, jemaat-jemaat yang besar, ada jemaat-jemaat yang di pedesaan atau di daerah-daerah tempat itu. Program-program ini yang dibicarakan supaya bisa menyentuh daripada warga. Intinya itu supaya jemaat itu bertumbuh dengan baik. Mereka dapat mengenal siapa itu Tuhan bagi mereka. Dan mereka terus bersekutu. Walaupun ada di dalam keadaan yang sulit, susah, bahkan kematian sekalipun, itu tetap mereka bertahan dengan iman mereka kepada Tuhan. Dan ini yang harus jemaat terus harus pekerja dalam jemaat ini, pendeta maupun majelis jemaat penatua dan semas, harus terus berdoa supaya Tuhan menuntun mereka dalam melakukan program-program itu. Kalau keadaan saat ini yang masih kita tahu bahwa masih ada di dalam COVID. Nah, ini jemaat kita orang harus melihat aturan-aturan yang pemerintah buat. Artinya apa yang disampaikan oleh pemerintah, gereja juga dapat melihat itu sebagai bagian yang harus juga kita ikuti tentang protokol-protokol. Nah, ini yang harus. Nah, itu penjematannya kepada jemaat beribadah dengan menjaga jarak, cuci tangan dan lain-lain, itu merupakan bagian yang kita harus patuhi supaya jangan sampai penyakit itu dapat mengganggu kita. Nah, pelayanan kita harus menghindar dengan cara ya mungkin dengan ibadah live streaming. Jemaat ada yang di rumah, orang-orang tua yang ada di rumah, mereka tidak bisa bersama-sama. Ini hal-hal yang memang dibuat oleh jemaat-jemaat, bukan saja untuk majelis jemaat, tetapi unsur-unsur jemaat. Mereka lakukan seperti itu. Saya pikir itu hal-hal yang sangat positif untuk terus kita orang maju ke depan dengan berbagai pelayanan yang dinamika pelayanan yang baik. Sementara itu, Pendeta Matilda Merahabia, Badan Pelayan Harian Majelis Jemaat, yang juga selaku Ketua Majelis Jemaat GKI Sion Padang Bulan mengatakan, bersyukur kepada Tuhan atas hikmat dan perlindungan Tuhan, sehingga di tengah situasi penyakit non-alam ini, Jemaat GKI Sion Padang Bulan boleh melaksanakan sidang ini dengan lancar. Ke-26, tanggal 30 November 2021, sebagai ketua majelis percaya bahwa terjadi atas pertolongan Tuhan Allah yang Maha Kuasa, atas pekerjaannya yang dipercayakan kepada kita untuk bekerja. Kami bekerja di situasi penyakit non-alam pandemi COVID-19. Tentu ada banyak hal yang belum dilakukan. Namun dengan petunjuk Tuhan kami bisa melakukan seluruh pelayanan yang dapat kami lakukan di tahun 2021 dalam program pelayanan dan kegiatan yang akan dievaluasi pada sidang Jemaat ke-26 hari ini. Setelah itu kami juga mengangkat rancangan program pelayanan dan kegiatan 2022 yang akan dicanangkan hari ini juga bersama-sama dengan rancangan pendapatan anggaran belanja jemaat atau era PBJ. Berdasarkan petunjuk Tuhanlah yang kami dimampukan untuk melakukan seluruh pelayanan di tahun 2021. Sehingga sebagai ketua majelis percaya bahwa sidang ini akan berlangsung teratur dan aman di bawah kendali otoritas Allah dan kehendak Allah sendiri. Sebab Ibu Pendeta selalu katakan sebagai ketua majelis, mata kita tetap terarah kepada Tuhan, sebab Tuhan sendiri yang akan mengeluarkan kita dari soal-soal pelayanan yang kita hadapi. Itu berdasarkan firman Tuhan di kitab Mazmur 25 ayat 15. Sehingga kita boleh teguh, berdiri, kokoh kuat untuk menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan
bagi semua orang dari jemaat ini, terutama untuk jemaat juga dapat terlayani, hidup dekat dengan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Itu yang menjadi penting dalam seluruh pelayanan kita di tahun ini dalam 4 bagian urusan umum, urusan KPKC, urusan daya, dana dan teologi. Itu yang sudah kami lakukan di tahun ini yang akan dipertanggungjawabkan pada sidang ke-26 hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua supaya dari sidang ini Allah dihormati dan ditinggikan, karena Allah sendiri yang mempercayakan pekerjaan ini bagi kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Pelayanan tahun 2021 yang bisa dievaluasi adalah program yang belum terlaksana. Itu yang dapat dievaluasi dan diangkat untuk rancangan program tahun 2022, karena program pelayanan dan kegiatan ada dalam rencana strategi pelayanan 5 tahun. Itu yang kami akan angkat untuk 2022 dari 2021 yang belum terlaksana. Materi-materi pembinaan untuk setiap unsur-unsur maupun majelis itu yang belum terlaksana dengan baik. Kakak ada 323 kakak. Di berapa week nih? Ada 6 week 23 KSP. Jemaat GKI Sion Padang Bulan berharap dari sidang Jemaat ke-26 GKI Sion Padang Bulan agar lebih baik dari sebelumnya, walaupun situasi pandemi COVID-19, sehingga ke depan warga jemaat berada dalam satu persekutuan yang kuat. Baik, nama saya Yohana Tesia. Saya sebagai warga jemaat GKI Sion Padang Bulan berharap ketika sidang nanti kami mau agar kedepannya jemaat ini lebih baik daripada yang sebelumnya. Artinya bahwa walaupun situasi COVID-19, tetapi kami berharap warga jemaat tetap ada dalam persekutuan, karena ketika tetap berada dalam persekutuan, jeripaya kita tidak sia-sia. Hal senada disampaikan Heno Merhabia, warga jemaat GKI Sion Padang Bulan. Sekarang ini jemaat Sion Padang Bulan tetap akan melakukan sidang jemaat di tahun 2021 ini. Tujuan dari sidang ini adalah pertama untuk bersekutu, melayani dan bersaksi. Dan memang jemaat ini memang banyak sekali mengalami dilema dengan adanya COVID ini. Banyak mereka ada di rumah, tetapi dengan ibadah virtual yang selalu dilakukan oleh jemaat, kami selalu ikuti terus dari rumah. Namun setelah berakhirnya COVID ini sudah mengurangi, maka jemaat dengan antusias mengambil bagian dalam pelayanan ini. Dan sidang ini kami harap untuk menjadi titik awal dari bangkitnya pelayanan itu di tengah gereja ini, terutama di lingkungan jemaat Sion Padang Bulan. Itu yang kami harapkan untuk suksesnya sidang ini adalah kita bersama melaksanakan suatu visi khusus untuk bersekutu, bersaksi dan melayani. Terima kasih. Dari Padang Bulan, Abepura Jayapura, Papua, Tim Liputan Papua News melaporkan. Tanggal 30 Februari tentang penetapan peserta sidang ke-26 Jemaat GKI Sion Padang Bulan tahun 2021. Sidang Jemaat ke-26 GKI Sion Padang Bulan tahun 2021 menimbang bahwa daftar nama-nama peserta sidang ke-26 Jemaat GKI Sion Padang Bulan